والصلاة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وإلى أرواح وإخواني من الأنبياء والمرسلين وملائكة الله المقربين والكربية سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ثم إلى أرواح مشايخنا بالدين خصوصا شيخنا وأستاذنا محمد الفاداني عبد الله الحجي عبد الله القدر إسماعيل زيني محمد العطاس محمد عدنان محمد عواد حسن مرتضى حسين مرتضى شيخنا وأستاذنا عبد الرحمن سقاب شيخنا وأستاذنا بروحنا حاجي عبد الجليل بن إبراهيم وسول إبراهيم وإبراهيم ما إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأمامنا وأماتنا وأخوال خالتنا ومن له الحقوق علينا من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الذين جاهدوا جهاده واتبعوا النور الذي أنزل معه. أما بعد، para hadirin jamaah majelis taklim yang saya hormati dan saya muliakan, alhamdulillah setelah 2 bulan kurang lebih kita absen, kita istirahat, akhirnya Allah Ta'ala berikan kesempatan kita kembali untuk hadir di taman surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Nabi, "Iza marartum bi riyadil jannah farta'u laha." Apabila Anda lewat ada taman surga, mampir di situ, duduk. Para sahabat belum paham apa itu riyadul jannah. Wa ma riyadul jannah ya Rasulullah, apa itu taman surga? Nabi kita memberi jawaban, halaqatul ilmi, halaqatul zikri, atau majlisul halal wal haram. Majelis yang di dalamnya ada zikir, majelis yang di dalamnya ada ajaran. Itu namanya dalam bahasa sunnahnya taman surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, di dalam aktivitas beragama kita pada dasarnya memadai 4 hadis. 4 hadis ini mewakili daripada 4.800 hadis. 4.800 hadis ringkasan daripada 500.000 hadis. Kata Al-Imam Abu Dawud Sulaiman ibn As'as As-Sijistani, katabtu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam 500,000 hadisin. Yang aku tulis, yang aku hafal dari Nabi itu 500.000 hadis. 500.000 maka udah dipastikan paling banyak berselawat kepada Nabi. Asal dia nulis satu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, selawat enggak tuh? Itu aja sudah 500.000 salawat. Nah, belum diulang lagi.
4.800 hadis. Selawat lagi belum. Yang terakhir, wa yakfil insani arba'atu hadis. Kalau sampai 500.000 bengkok kita bisa, nggak bisa kemana-mana, napas juga nggak bisa kita ngamalin 500.000 hadis. Apa bacanya, paling ngapalinnya, apa ngamalinnya, aduh, bengkak kita. Dipindahin lagi kepada kitab sunan, namanya Sunan Abi Daud, menjadi 4.800 hadis. Tulis lagi. Ini juga bengkak kita. Bacanya hadis 4.800, mahaminnya, ngapalinnya, ngamalinnya, bengkak gak? Bengkak. Dia pilih lagi 4. Kalau kita dapat amalin 4, udah cakep. Udah cakep. 4 kita dapat amalin hadis singkatan, apa namanya, diperkecil atau dipilih daripada 4.800, yang mana 4.800 dipilih daripada 500.000 hadis menjadi 4. Kalau dapat kita amalkan, yakfil insanu lidini, memadailah kita untuk berislam secara baik. Ada berapa tuh? Ada 4. Yang pertama adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muhammad ibn Ismail al-Bukhari, daripada Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Dalam satu hari ini aja, satu hari kita, hampir semuanya aktivitas kita bisa tergolong ibadat, asal kita pasang niat yang baik. Apalagi si ngaji, kita mau kerja, kita mau dagang, kita mau naik motor, kita mau apa saja kegiatan yang mubah, kegiatan yang boleh, masukkan, sisipkan niat yang baik, jadi ibadat. Pagi-pagi sarapan, bismillahirrahmanirrahim, supaya niat, supaya badan sehat, bisa kerja. Wa man nawa bi aqlihi kuwa li taatillahi lahu maqad nawa. Siapa orang makan dengan niat supaya kuat badannya, bisa ibadat, bisa ngaji, maka makannya juga termasuk ibadat. Kita beli kaos, kita nyuci kaos, kita nyuci cangcut, nyuci baju dan lain sebagainya, kita niatin terbuat ngaji, semuanya jadi ibadat. Aktivitas kita 24 jam itu bisa jadi ibadat, asal dimasukkan niat yang bagus. Awaluhal a'malu binniyati kama ata bi khabari siqati. Yang pertama adalah niat. Dan kata Imam Syafi'i, niat ini masuk ke dalam kitab fikih 80 bab fikih, habis semuanya. Sampai kita mau kawin lagi bisa jadi ibadat, atau niatnya baik gitu. Apa niatnya baik, jadi semuanya urusan jadi ibadat. Semuanya urusan jadi ibadat. Apabila kita ngamalin bener-bener itu hadis innamal a'malu binniyat. Nah, banyak masuk tuh semuanya, ini. Bahkan kita jalan kaki untuk supaya sehat badan kita, bismillahirrahmanirrahim, supaya badan sehat, alan 100 meter balik lagi, itu juga jadi ibadat loh. Maka jami'an syitatil basyariyah iza maturinat biniyatin salihah kanatil ibadah.
setiap aktivitas kita yang boleh itu kan, tapi dengan niat apa namanya itu sehat untuk ibadat, maka menjadi ibadat dimasukin dah. Nah kita kan jarang nyuci baju, biar terima kasih sama bini, terima kasih nyalon udah dicuciin. Pada dasarnya dia nggak wajib nyuciin kita. Bini itu nggak wajib nyuciin kita, masakin kita nggak wajib. Itu mah makarimul akhlak aja. Pada dasarnya dia nggak wajib nyuciin kita. Kalau kita coba apa namanya, kalau kita nyuci sendiri, masak sendiri, hancur laki-laki, maka berterima kasih. Maka supaya nggak terlalu repot, tambahin bininya atuh, lah kan jadi enakan terus ada nyuci kayak begitu. Pada dasarnya semuanya juga baik, nggak ada yang kagak baik kan. Iya, Masya Allah. Jadi innamal a'malu binniyat, masuk segala lini jadi ibadat. Yang kedua, al halalu bayyin wal haramu bayyin. Sebagian besar daripada yang dilarang oleh agama itu kita udah tahu. Sebagian besar daripada apa yang dilarang oleh agama, ini hadis yang kedua, sebagian besar daripada apa yang dilarang oleh agama kita sudah tahu. Tinggal remnya doang, mata kita bisa kita rem bodoh, liatin ya kita apa begitu liatin dia enggak. Kalau kelihatan aja mah kita lagi lihat nggak masalah, tetapi yang didelengin itu ya kagak boleh. Awalun nazrah laka, lihatan pertama itu nggak apa-apa, tapi kalau didelengin itu nggak jadi masalah mata. Mayajuzu ru'yatu, yang boleh dilihat, yang nggak boleh itu kita udah tahu, apa yang boleh diucapin, yang nggak boleh diucapin itu udah tahu. Cuma permasalahannya remnya masih belum kita. Paling mudah-mudahan memang diblongin sengaja. Mimma yunzar, apa yang dilihat, wa mimma yukal, apa yang dimakan, wa mimma yulbas, apa yang dipakai, wa mim, semuanya kita pada dasarnya udah tahu. Kita ngomongin orang kan udah tahu hukumnya, nggak boleh, ya udah stop. Wah ini juga banyak banget, maka kita amalin 1, 2 nih udah beres agama, udah istiqomah namanya itu mah. Niat udah kita amalin. Nah, yang kedua yang ini kita amalin bener. Kenapa? Sebagian besar daripada hukum-hukum yang beredar di tengah-tengah masyarakat kita sudah tahu hukumnya. Ini boleh, ini kagak boleh. Ini yang wajib, ini yang haram. Kita udah tahu. Maka kalau kita amalin, udah beres. Maka kalau ilmu mah, kata Imam Syafi'i, laisal ilmu ma hafiztuhu wa innamal ilmu man tafaqtu bihi. Bukan yang dikatakan ilmu itu yang saya hafal beratus beribu hadis, tetapi apa yang saya amalkan, yang bisa saya amalkan, itu namanya ilmu. Itu Imam Syafi'i yang bilang, laisal ilmu ma hafiztuhu wa innamal ilmu man tafaqtu bihi. Ilmu bukan yang ada di kitab banyak-banyak dihafal dan sebagainya, bukan itu. Tapi yang bisa kita amalin, yang bisa kita amal. Nah kita udah tahu hukumnya, ini boleh, ini haram, sudah kita tancap rem. Wah ini nggak apa namanya halal, ini kagak. Yang halal pada takut sama bini, yang halal tak pada takut sama bini. Remnya udah kaki 2. Jadi kita memang di sini kekeliruannya di sini. Jadi bisa kita mengamalkan hadis al halal bayyin wal haramu bayyin. Apa yang dilihat, apa yang dimakan, apa yang
dia omong-ngomongin apa, itu semuanya udah tahu. Ya sudah, pakem kita di situ, beres itu agama, udah istiqomah itu namanya. Kalau aja mati ya merem banget udah. Di kuburan malaikat udah segan nanyanya, yang begitu. Ada segan nanyanya. Baru 2 hadis saja. Enggak apa 4.800, enggak apa 500.000. Baru 2 hadis saja udah cakep. Aktivitas niat, apa yang boleh, apa yang enggak, kita udah tahu. Ya udah, lakukan yang boleh, yang enggak rem. Yang ketiga, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Baiknya Islam seseorang, kita Islamnya baik, meninggalkan yang tidak perlu, meninggalkan pepesan kosong. Ngobrol semalaman nggak ada manfaatnya sama sekali. Itu buat apaan? Udah gitu semuanya bukan pakarnya, ngomongin bagaimana nasib Indonesia ini apa nih tahun 2004 ke sana, siapa presidennya, mau bedul kayak mau apa namanya Yanto kayak mau siapa kayak, nggak ada urusan buat kita. Emang kita apa namanya dikasih makan sama dia, sama presiden? Enggak ada. Mau siapa itu mah? Kalau boleh sih saya ngajaknya begitu, ngajaknya udah semuanya udah golput aja kan begitu. Enggak ada waktu. Buat apa kita obrol-obrolin sampai semalaman siapa nggak ada perlunya. Sudah ada fi ilmillah, pada ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang jadi presiden. Kenapa kita ribut-ribut? Nah, enggak usah. Sudah ketahuan nggak? Allah taala udah tahu nggak siapa presidennya? Lah ya sudah, kenapa kita nyerah aja kepada Allah. Ketika apa nih hak konsultasi kita mau pakai, monggo. Kalau kagak ya udah di rumah aja. Ada nggak presiden nanti? Ada. Bagi beras kita nggak? Lah ya kagak. Lalu listrik kita mau dicabut, dibayarin nggak? Lah ya kagak, nggak ada. Mau siapa kayak yang udah enggak ada. Jadi fi ilmillah udah ketahuan, maka apa? Da mayuribu ilama mayuribu. Atau da amin husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Ini masuk dalam hadis ini. Baiknya Islam kita meninggalkan hal-hal yang membuang waktu. Apa? Main catur 3 jam, 4 jam, 2, 3 kali, 4 kali dapat hadiahnya apaan? Pergi haji kali. Main-main aja 1 kali untuk apa nih, tansitul ukul, untuk supaya akal masih tetap gerak, supaya nggak pikun, nggak ada masalah. Orang nggak suka main itu, main gaplek, boleh nggak apa, tapi jangan pakai recehan. Ya boleh apa nih, sekali 2, 3 kali babak main, nggak ada masalah. Tansitul ukul, menggairahkan otak supaya nggak pikun. Diantaranya apa namanya, kan orang yang bisa pikun itu biasanya bawa mobil, berhenti aja mobil 2 bulan 3 bulan bisa pikun. Maka saya walaupun dekat-dekat masih tetap bawa ya, takut pikun repot gitu kan. Lu sih enak bini mana tuh, kalau gue bini banyak kan repot. Iya, jadi apa namanya, min husni islamil mar'i, boleh main tapi jangan sampai dikategorikan apa namanya buang-buang waktu. Mancing boleh nggak? Boleh, nggak ada apa-apa. Ini kagak mancing johor kagak, asar kagak begitu kan. Tiap hari lagi kan, ini kagak. Saya suka, saya mau ke laut begitu. Udah, padahal cuma setahun sekali, ini udah 2 tahun, udah ngebut, udah pengen banget, belum juga. Enggak, mancing nggak ada masalah. Itu hal yang boleh, mubah, boleh. Ini yang sukanya apa? Kita juga jangan suka apa namanya makan sebabi aja, repot ngurusinnya. Tarkuhu malayani. Maka bagusnya adalah kita meninggalkan hal-hal yang tepesan kosong. Tepesan kosong. Apa saja, urusan apa saja.
Main bola boleh, boleh. Ini kagak, pakai taruhan. Nah, mulai sama aja itu main gaple pakai vecean. Jangan. Kita udah tahu hukum-hukum Allah, kita udah tahu. 3 ini aja kita bisa amalin, udah beres. Aman kita dalam perjalanan beragama kita, maka yakfil insanu lidinihi, memadailah seseorang kalau bisa mengamalkan 4 hadis yang intisari daripada 4.800 hadis, intisari daripada 500.000 hadis. 3. Yang keempat, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman seseorang karena ukurannya adalah kita pada lagi lagi sakit gigi, tetangga yang nyeter radio kencang banget, bubak, mikiran sakitnya di gigi, sakit, tenggang rasa, maka jangan bicara tentang harta di hadapan orang susah banget. Ini kan rumah yang di sono kagak ditempatin, rumah di sono tempatin lah, ini orang susah kebayang juga kan punya rumah. Jangan bicarakan masalah itu, akan tersinggung. Jangan bicara tentang kekayaan di hadapan orang miskin. Jangan berbicara tentang anak ada 11, ada 12, ada 3 di hadapan orang yang atu aja nggak punya anak, rasanya nggak enak. Ukurannya adalah kita. Jadi tenggang rasa ini sangat perlu. Abang-abang kita punya, mau kita apa? Maka Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam adalah bukan dia benci kepada orang kaya, Nabi kita, tetapi lebih senang kepada orang susah. Wa yuhibbul fuqara wal masakin wa yajlisu ma'ahum wa ya'udu mardahum wa yushayyi'u janaizahum. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yuhibbul fuqara wal masakin. Kalau ada undangan 2, 1 undangan orang kaya, orang miskin. Nabi kita pasti orang miskin. Kalau orang kaya mah gampang, banyak banget yang hadir. Kalau orang kaya ada yang meninggal, banyak yang hadir, banyak. Tapi kalau orang susah, fuqara masakin, ya bisa satu jenis manusia, artinya bisa miskin fakir, dia juga bisa. Tapi sedikit ada perbedaan. Perbedaannya adalah kalau yang dikatakan fuqara, dia perlu dalam 1 hari itu 100.000, cuman dia punya 25.000. Masih jauh nggak kurangnya? Masih 75.000. Itu namanya fuqara. Itu Nabi kita paling suka itu orang. Kalau miskin, dia perlunya 100.000 tapi punya 75.000, kurangnya 25.000, masih kurang juga, itu namanya miskin. Fuqara mah masih sedepah kurangnya. Waibul fuqara awal masakin, Nabi kita cinta kepada orang-orang fuqara dan wa ya'udu mardahum, apabila sakit dia datengin, wa yusayyi'u janaizahum, apabila mati didatangi nama Nabi. Itu adalah kebiasaan ataupun sifat dan karakter Nabi kita Muhammad SAW. Udah berapa tuh? Udah semuanya 5, udah 4. Karena yakfil insanu lidinihi, memadailah kita dapat mengamalkan 4 hadis saja. Nah, yang kita kaji ini adalah maklumat pengetahuan umum daripada agama, apa begini, tapi intinya kita bisa mengamalkan 4 hadis ini aja, insya Allah selamat dunia akhirat. Karena waktu kita ada yang berbisnis, ada yang berdagang, ada yang kerja, ada yang apa, nah, tapi pakem dalam 4 hadis ini selamat.
Kita setiap hari baca kurang lebih 17 kali Fatihah. Di antara Fatihah apa? Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikanlah kami petunjuk jalan yang lurus. Allah Subhanahu wa taala, kita minta berdoa, Allah taala udah kasih. Wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'u. Inilah jalan agama. Jalan agama inilah ada jalan yang lurus yang bisa menyampaikan kita kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Cukup kita mengamalkan berapa tuh? 4 hadis yang sahih, amalkan, selamat dunia akhirat. Selamat dunia akhirat. Ya, maka apa namanya? Belum tentu saya yang apa namanya yang bisa mengamalin, bisa bapak-bapak. Itu kan. Maka bukan karena wah dia mau guru kali gampang, oh iya kagak, nggak begitu. Itu kan. Karena ini apa namanya? Bagaimana qabul kita, hati kita secara legowo menerima ajaran ini dan terus secara konsekuen. Nah, selamat ya, nanti saya tertolong dengan apa namanya? Ya saya kan alhamdulillah begini di akhirat karena apa namanya? Dia ajaran daripada guru saya. Siapa guru kamu? Kan begitu, kita lagi masih di bende kan repot. Kata seorang ulama, la tanbisanna uyuba ghairika ya fata wanzur li aibika innahu bika ajdaru wastur akhaka mata ra'aita naqisatan falarubbama yanju wa rijluka ta'suru. Artinya apa? Janganlah kita mencari-cari kesalahan, aib orang lain. Oh dia mah begini begitu, enggak. Kita boleh. Kalau perlu, wanzur li aibika, kita cari kekurangan kita apa, itu yang lebih pantas, yang lebih layak, yang lebih penting, agar kita bisa mengamalkan hadis yang kedua tadi. Apa aib kita? Kita cari, nah kita apa namanya? Sudah. Wastur akhaka mata ra'aita naqisatan. Tutupilah saudara kamu, kawan kita, tetangga kita, apabila kita lihat ada kekurangan, ada aib. Karena bagaimana permasalahannya? Fala rubbama yanju, besok di hari kiamat mungkin saja dia yang selamat, kita malah yang terpleset. Dia yang kita anggap lebih hina, yang lebih banyak salahnya, begitu di akhirat nyembat siratul mustaqim, sampai kita kepleset. Bisa nggak tuh? Loh ya bisa banget. Fala rubbama yanju wa rijluka ta'sur. Mungkin saja kita terpleset. Nauzubillah, orang yang kita anggap rusak, kita anggap kurangan, malah selamat. Maka jangan semacam itu. Mudah-mudahan kita dapat mengamalkan pada di sini, dan pada gilirannya besok malam Senin kita mulai ngaji lagi. Ajak kawan-kawan yang belum apa namanya belum dengar daripada pengumuman. Mudah-mudahan majelis taklim kita tambah apa namanya berkah, amin ya rabbal alamin. Ilahil karim rahmatika ya arhamar rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ya man lahul ihsanu yaghfiru zallati wa yasturu awzari wa ma qad taqaddama wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.